Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alangkah lebih baiknya pembelajaran kelas Nahwu titik nol ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa memohon ampun kepada Allah. Setelah itu jangan lupa berdoa supaya dimudahkan oleh Allah untuk memahami pelajaran, berdoa supaya dimudahkan oleh Allah untuk menguasai pembelajaran, dan berdoa supaya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa untuk memohon doa kepada orang tua, mendoakan orang tua. Karena kalau ridhonya orang tua sudah didapatkan, insya Allah segala halnya pasti akan mudah, insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka pembelajaran Nahwu ini, pembelajaran kelas ini, kelas Nahwu titik nol. Sesuai dengan namanya, Nahwu titik nol. Artinya kita akan belajar dari dasar banget. Ya. Adik-adik sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya di dalam bahasa Indonesia ada namanya kata, ya. Kata adalah susunan dari beberapa huruf yang memiliki makna. Nah, ketika huruf-huruf digabungkan, disusun, kemudian memiliki makna, maka dinamakan dengan kata. Begitu juga kalau kata di dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat. Baca dong. Kata adalah kalimat. Dalam bahasa Indonesia ada juga namanya kalimat. Kalimat apa itu? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata. Dalam bahasa Indonesia kan ada juga namanya kalimat. Nah, ketika kata-kata digabungkan, maka menjadi kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya adalah jumlah. Nah, jumlah, ya. Sampai di sini paham tak? Ketika huruf hijaiyah digabungkan, kemudian memiliki makna, maka dinamakan dengan kalimat. Ketika kalimat disusun, beberapa kalimat disusun, maka dinamakan dengan jumlah. Oke? Sampai di sini paham? Ya, saya ingin membahas tentang ini. Kalimat, ya. Kalimat atau kata. Ya. Kalau saya bilang kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab berarti kata. Oke? Kalimat terbagi menjadi 3. Dasar banget, ya. Isim, fi'il, huruf. Nah, begitu banyaknya buku-buku Arab, kitab-kitab kuning, Arab tulen, itu isinya cuma 3. Kalau nggak isim, fi'il. Kalau nggak fi'il, huruf. Nah, jadi gampang banget, bahasa Arab itu gampang banget. Cuma 3 aja kok. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf, itu aja. Kita nanti baca kitab kuning, ya, gini. Kita nanti misalnya baca kitab kuning, ya, gini kan. Nah, ini isinya cuma 3 aja. Kalau nggak isim, fi'il, huruf, itu aja. Gampang banget. Jadi siapa yang bilang bahasa Arab itu susah? Gampang banget. Cuma ini aja. Ini kok 3 ini aja. Kalau nggak isim, fi'il, dan huruf. Nah, sudah ngerti ya apa itu kalimat? Kalimat adalah kata, susunan dari beberapa huruf, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, isim,
Ya. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Kata benda. Kemudian apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Nah, fi'il adalah kata kerja. Sementara huruf adalah kata penghubung. Kata penghubung. Ya. Jadi isim itu adalah kata benda, fi'il itu adalah kata kerja, huruf itu adalah kata penghubung. Contohnya kata benda apa? Spidol, ya. Spidol. Kata benda apa? Memukul. Menghubung. Terus contohnya kata penghubung apa? Dan, ya kan? Ya. Jadi kata benda itu memiliki makna, tapi tidak terikat oleh waktu. Punya makna tidak punya waktu. Sementara fi'il itu punya makna, tapi kan punya waktu gitu. Nah, isim itu punya makna, tapi tidak punya waktu. Sementara fi'il itu punya makna dan punya waktu. Punya waktu itu gimana contohnya? Saya sudah memukul, saya akan memukul, gitu, ya. Kan tidak mungkin gini, spidol, saya akan spidol, saya telah spidol, tidak cocok. Nah, maka isim itu tidak memiliki waktu, sementara kata kerja fi'il itu memiliki waktu. Terus kata penghubung ini, kata penghubung tidak dapat berdiri sendiri, ya. Kata penghubung itu tidak dapat berdiri sendiri. Huruf itu punya makna apabila ada huruf yang lain. Contohnya dan. Kalau dan saja itu nggak ada artinya. Contohnya lagi di. Di saja itu tidak ada artinya. Harus digandeng dengan kata lain. Dia membutuhkan kata lain. Di masjid, misalnya, dia membutuhkan kata benda, ya kan? Nah, dia membutuhkan kata lain. Kalau huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Sama seperti saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa kalian, ya. Jadi sudah paham di sini. Kalimat terbagi menjadi 3. Ada namanya isim, fi'il, dan huruf.
Isim itu apa? Isim adalah kata benda. Contohnya spidol. Fi'il apa? Fi'il adalah kata kerja. Contohnya memukul. Huruf adalah kata penghubung. Kata penghubung itu bagaimana? Di, dan, atau, dan lain sebagainya, ya kan? Kata benda itu punya makna, tapi tidak punya waktu. Kata kerja punya makna dan punya waktu. Kata penghubung itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia memiliki makna kalau ada kata yang lain. Kan nggak bisa kita pahami toh. Di apa di? Di masjid. Dia membutuhkan kata-kata lain, ya. Sampai di sini paham toh? Ya, ya, kita akan mendalami tentang isim terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah ketahui bahwasanya isim adalah kata benda, punya makna tapi tidak punya waktu. Nah, kita akan perdalam tentang isim. Isim adalah kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zaman aw sifatin aw mujarradatin min az-zaman. Isim adalah setiap kalimat yang menunjukkan makna insan, manusia, atau hayawan atau hewan, atau nabat atau tumbuh-tumbuhan, atau zaman atau benda, atau makan atau tempat, atau zaman atau waktu, atau sifat atau sifat, mujarradatin min zaman, yang tidak terikat oleh waktu. Isim adalah tiap-tiap kata yang menunjukkan makna manusia. Jadi kalau sudah manusia pastilah isim. Nah, kalau dia manusia isim. Kalau dia hewan isim. Au nabat atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga adalah isim. Jamat benda. Benda adalah isim. Tempat adalah isim. Au zaman waktu. Waktu itu maksudnya besok, malam, hari ini. Itu adalah waktu. Itu adalah isim. Au sifat. Misalnya baik, rajin, gitu. Pintar, itu adalah sifat. Sifat adalah isim. Dan tidak terikat oleh waktu. Ya, tidak terikat oleh waktu. Kita masuk pada tanda-tanda isim. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Ya. Kan kalau dalam teks Arab seperti ini, kita kan tidak tahu loh mana yang isim, mana yang fiil. Memang kita tahu kalau benda itu adalah isim. Kalau sifat itu adalah isim. Kalau kalau hewan itu adalah isim. Tapi kalau dalam teks Arab kan kita tidak tahu artinya loh, nggak tahu artinya. Jadi ada tanda-tanda khusus pada teks, tanda-tanda khusus pada teks Arab, tanda-tanda isim ya. Ada ciri-cirinya, sama tuh seperti ya ciri-ciri Bang Rizlan. Ciri-ciri Bang Rizlan itu yang gimana? Yang rambutnya keriting, misalnya gitu ya. Nah, ada ciri-ciri khusus pada isim yang tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu ya. Apa itu tanda-tanda isim? Ciri-ciri isim ada 4 kalau di kelas Nahu 0 ya. Kalau di kitab-kitab lain banyak, ada yang 5 gitu kan, ada yang banyak lah, tergantung kitabnya. Tapi kalau di program kelas Nahu 0 hanya 4 saja. 4 tanda-tanda isim ya. Yang pertama apa itu? Tanwin. Tahu tanwin kan? An, in, un. Contohnya kitabun. Kitabun. Nah, bunnya inilah kalau dia sudah berakhiran dengan tanwin, maka pastilah itu isim.
Kemudian contoh lain yang kemudian, ya sini sudah paham ya, tanwin. Jadi tanda-tanda isim itu ada tanwinnya, gitu. Salah satunya. Kalau teks Arab itu bertanwin akhirnya, maka pastilah dia isim. Kemudian alif lam. Tanda yang kedua yaitu alif lam. Contohnya apa? Al-kitabu. Al-kitabu, ya, Al-kitabu. Kalau sudah memakai, kalau diawali sebuah kalimat diawali dengan alif lam, maka pastilah dia isim. Itu adalah ciri-ciri khusus dari isim. Kalau diakhiri dengan tanwin, pastilah isim. Kalau diawali dengan alif lam, pastilah isim. Dan ini dia, kalau sudah ditanwin, maka tidak boleh pakai alif lam, ya. Nggak boleh al-kitabun, nggak boleh al-kitabun, al-kitabun. Nggak boleh seperti ini, ya, salah. Kalau mau memakai, harus pilih salah satu. Kalau pakai alif lam berarti tak boleh pakai tanwin. Tapi kalau pakai tanwin, tak boleh pakai alif lam. Seperti itu. Ya, paham di sini ya? Nah. Jadi tanda yang kedua adalah alif lam. Kemudian tanda yang ketiga yaitu jatuh setelah huruf jar. Nanti kita akan pelajari apa aja huruf jar. Huruf jar itu diantaranya adalah fi, ya. Min ila an ala fi rubba kalimati, seperti itu ya. Fi. Fi. Kalau sudah jatuh setelah huruf fi, maka pastilah dia isim. Fil masjidi, fil masjidi, maka pastilah isim. Yang mana isim ini? Al masjidi, ya. Kalau sudah jatuh setelah huruf fi, huruf jar, ini salah satu huruf jar ya. Huruf jar pastilah dia isim. Nanti kita akan bahas huruf jar apa-apanya. Di antaranya huruf fi. Fi artinya di masjid, ya. Nggak mungkin huruf fi'il jatuh setelah huruf jar. Nggak mungkin. Misalnya fi fa'ala. Nggak mungkin seperti ini. Ini salah nih. Nggak mungkin ada fi'il yang jatuh setelah huruf jar. Itu salah. Di mengerjakan, kan tidak cocok toh? Di telah mengerjakan, tidak cocok, ya. Sama seperti ini. Nah, al-kitabu, alif lam, tidak mungkin fi'il masuk pada alif lam. Tidak mungkin alif lam masuk pada fi'il, ya. Al-fa'ala, ini salah, tidak mungkin, ya, karena alif lam adalah ciri khusus dari isim. Sama juga tanwin juga kayak gitu. Fi'il tidak mungkin, tanwin tidak mungkin bisa masuk ke fi'il. Tanwin itu pastilah masuk ke isim. Kemudian alif lam itu pastilah masuk ke isim. Huruf jar pastilah masuk ke isim, ya. Kemudian makna benda. Makna benda ini maksudnya seperti ini ya. Maknanya ya. Maknanya itu benda, kita harus tahu artinya memang. Nah, anta misalnya, anta, anta, engkau adalah benda, ya kan? Contohnya lagi, itu apa bahasanya? Tilka, ya, tilka, makna benda. Itu, kalau sudah itu nggak mungkin pekerjaan, ya.
Ya, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Apa yang kurang paham bisa ditanyakan. Nanti insya Allah akan kita jawab. Kemudian besok insya Allah kita akan membahas tentang isim-isim yang mu'rab. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.